Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita bertemu di materi untuk pertemuan pertama di mata kuliah komunikasi bisnis internasional, di mana sesuai dengan RPS bahwa menyampaikan bahwa di dalam mata kuliah komunikasi bisnis internasional ini merupakan mata kuliah yang menggunakan pendekatannya internasional, sehingga untuk sampai ke sana, untuk sampai ke bagaimana kita mempelajari komunikasi dengan skala internasional dalam hal bisnis, kita tentu harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana prinsip-prinsip dasar di dalam komunikasi. Nah, untuk pertemuan pertama yang akan dibahas adalah hal tersebut, yaitu apa saja prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi bisnis. Baik, ini dia judulnya adalah Business Communication and Professional. Tentu di dalam sebuah bisnis tidak mungkin terhindar dari yang namanya komunikasi, baik itu komunikasi yang sifatnya di dalam organisasi yang formal atau komunikasi di dalam organisasi yang informal. Organisasi yang formal itu adalah organisasi yang sengaja dibentuk, sedangkan yang informal adalah organisasi yang uh, dibentuknya dengan tidak sengaja gitu ya, atau dengan banyak kesamaan di antara para anggotanya dibentuklah organisasi yang not informal atau tidak formal. Nah, di dalam komunikasi yang informal itu pun ada komunikasi, baik itu yang komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Namun apa saja perbedaannya nanti kita akan bahas di materi di pertemuan kali ini. Oke, untuk yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian komunikasi bisnis. Menurut Himstreet dan Betty menyampaikan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim. Sistemnya yang seperti apa nanti akan Bapak perlihatkan, di mana terdiri dari beberapa tahap dan ada satu media yang membantu. Kemudian baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Nah, simbol-simbol di dalam komunikasi itu adalah seperti halnya gambar-gambar atau tanda-tanda tertentu yang dapat memiliki makna yang sama di setiap audiens atau di setiap yang memperhatikan tanda tersebut atau simbol tersebut. Contoh misalkan ketika kita mengunjungi ke suatu supermarket atau tempat keramaian, maka saudara mengetahui untuk titik berkumpul berwarna hijau ketika terjadi keadaan darurat, maka ditandai dengan dimunculkannya tanda yang berwarna hijau, kemudian ada gambar berkumpul di situ. Nah, itu adalah titik untuk titik dalam bertemu dalam keadaan darurat, gitu ya, titik kumpul. Baik, di dalam sinyal-sinyal dalam komunikasi, contohnya adalah berkaitan dengan uh, sinyal yang dimana diberikan dari komunikator kepada komunikan yang bentuknya sama-sama mereka bisa pahami, namun itu tidak terdiri dari huruf, begitu ya. Contohnya adalah Morse, ada yang strip titik 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 strip. Nah, itu merupakan sinyal-sinyal, contoh dari sinyal-sinyal, dan itu memiliki makna tersendiri ya. Itu memang berartinya huruf, tapi untuk memberikan komunikasi yang sifatnya rahasia, sinyal-sinyal ini bisa dijadikan sebagai komunikasi. Biasanya itu dijadikan sebagai komunikasi dalam organisasi untuk keadaan yang darurat, seperti halnya oleh para tentara gitu ya, atau Tentara Nasional Indonesia pada saat latihan perang misalkan seperti itu. Kemudian maupun perilaku atau tindakan. Nah, ini yang biasa dilakukan di dalam organisasi, seperti halnya bagaimana komunikasi ini selalu diikuti dengan gaya bicara ya. Ada yang tangannya yang sambil bergerak, ada kepalanya yang sambil bergerak. Kalau di India kan memang seperti itu ya, ciri-ciri ketika orang berkomunikasi, kepalanya ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga untuk orang yang terbiasa komunikasi dan dia memang harus menguatkan komunikasinya dengan
memberikan gerakan tangan ke atas, ke bawah, kiri, kanan dengan tanda-tanda tertentu, itu artinya orang tersebut eh, membuat komunikasi dengan perilaku atau tindakan sebagai komunikasi nonverbal yang menguatkan komunikasi verbalnya, gitu ya. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi ini, kita akan melihat apa saja bentuk dasar komunikasi. Nah, bentuk dasar komunikasi seperti yang sudah saudara ketahui bahwa terdiri dari komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini pesan yang disampaikan kepada komunikan atau kepada audiens dengan cara berbicara dan atau menulis. Kemudian juga ada komunikasi nonverbal, di mana pesan yang disampaikan melalui ekspresi, contohnya ekspresi marah, ekspresi berpikir, dan ekspresi kaget seperti ini ya. Untuk komunikasi verbal ini yang akan kita bahas di pertemuan kedua, dan untuk komunikasi nonverbal akan dibahas di pertemuan ketiga ya. Baik, nanti Bapak akan jelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal ini. Namun saat ini perlu diketahui bahwa komunikasi verbal ini yang biasa dilakukan dalam organisasi ya. Eh, dan ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, misalkan untuk briefing, untuk laporan ya, dengan cara membuat menulis ya, membuat laporan atau annual report. Kemudian komunikasi nonverbal ini biasanya orang tertentu seperti apa namanya, bisa mengekspresikan eh, wajahnya untuk menguatkan komunikasi verbal, karena biasanya untuk yang bagian staff atau middle manager ketika berkomunikasi dengan atasan itu cenderung lebih menggunakan komunikasi verbal. Nah, berikutnya di sini ada gambar aneka bentuk komunikasi verbal di dalam bisnis. Disadari atau tidak bahwa kita sebagai manusia itu lebih sedikit ya persentasenya untuk menulis ya. Kemudian berikutnya membaca ya, 9% menulis, 16% membaca, dan ditambah juga dengan berbicara 30%, dan kita lebih banyak mendengarkan 45%. Di dalam bentuk komunikasi verbal ini, seperti yang tadi Bapak sampaikan, di dalam definisinya bahwa komunikasi ada yang tertulis dan juga ada yang lisan, di mana untuk proses yang pertama, yakni pengiriman pesan, itu pengirim pesan ini dilakukan oleh komunikator, dan menerima pesan ini disebutnya dengan komunikan atau dengan audiens ya. Di dalam menulis, ketika kita akan mengirimkan pesan, tentu bagaimana cara menerima pesannya tentu adalah dengan membaca tulisannya. Ketika berbicara kita harus mendengarkan. Nah, dua kegiatan ini, membaca dan mendengarkan, menjadi kegiatan bagi audiens atau kegiatan bagi komunikan, dan menulis dan berbicara ini menjadi kegiatan dalam komunikasi bagi komunikator. Ini menurut bukunya Purwanto dalam Komunikasi Bisnis 2006 halaman ke-7. Lalu bagaimana proses komunikasi? Kita perlu mengetahui juga yang pertama adalah ini terdiri dari 6 tahap, di mana tahap pertama sampai tahap ketiga merupakan tahapan atau langkah-langkah yang dikerjakan oleh komunikator. Tahap pertama adalah pengirim mempunyai gagasan atau ide. Yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dan ketiga adalah pengirim menyampaikan pesan. Lalu di antara komunikator dengan komunikan ada media yang bisa membantu komunikasi itu agar komunikasi tadi bisa tersampaikan dengan efektif, dengan efisien, dan dengan optimal ya. Di tahap 4 sampai tahap 6 ini merupakan kegiatan di dalam komunikasi yang dilakukan oleh komunikan atau audiens. Di mana yang pertama adalah tahap keempat, maksudnya penerima menerima pesan, kemudian menafsirkan pesan, dan memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan. Dan pemberian umpan balik ini juga melalui saluran media ya. Nah, di dalam setiap proses komunikasi ini tidak jarang terjadi gangguan-gangguan. Nah,
nanti akan Bapak jelaskan juga apa saja gangguan di dalam setiap tahapan ya pada proses komunikasi ini. Kita masuk pada penjelasan yang pertama. Pengirim memiliki gagasan. Seorang komunikator yang baik dalam berkomunikasi tentu harus dapat menyaring hal-hal yang tidak penting atau tidak relevan dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang memang penting dan relevan atau abstraction. Dan tentu ini merupakan kegiatan bagi komunikator di mana sebagai komunikator harus mengetahui terlebih dahulu, ada yang ditambah juga dengan mengkonsep, membuat skrip gitu ya dalam berbicara atau mengkomunikasikan pesannya sehingga gagasannya ini tidak kabur atau gagasannya ini tidak bias sehingga betul memang memenuhi prinsip-prinsip dalam tahap yang pertama yaitu di mana pesannya merupakan pesan yang penting dan juga pesan yang relevan. Terutama yang penting dan relevan ini berkaitan pada saat kita berkomunikasi di dalam organisasi yang formal, ya, komunikasi dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Kemudian juga komunikasi dari kita kepada rekan, ya, walaupun berbeda divisi atau dengan sesama divisi, begitu ya. Misalkan tim pemasaran dengan tim pemasaran yang A dan B, kemudian tim pemasaran dengan tim accounting. Nah, ini kita perlu membuat skrip sehingga gagasan ini bisa kita wujudkan dengan baik atau kita bisa tangkap dengan baik bahwa gagasannya adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh audiens tersebut ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Istilah yang kedua ini, mengubah ide menjadi suatu pesan ini disebut juga adalah pengkodean ya. Agar ide dapat diterima, ide itu gagasan yang tadi di tahap pertama bisa diterima dan dimengerti secara sempurna oleh audiens, maka pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal untuk efektivitas komunikasi. Yang pertama adalah subjeknya, apa yang ingin disampaikan. Ini hal-hal ini yang akan membantu saudara dalam membuat ide menjadi sebuah pesannya, apa yang ingin disampaikan. Dan tentu hal ini berkaitan dengan memang sesuatu yang terjadi di organisasi tersebut. Contoh misalkan saudara sebagai general manager sebuah restoran. Sebagai general manager sebuah restoran, saudara perlu memperhatikan segala hal operasional restoran yang perlu Anda kuasai. Yang pertama berkaitan dengan kitchen, ya. Kedua berkaitan dengan purchasing. Ketiga berkaitan dengan accounting. Empat berkaitan dengan marketing. 5 berkaitan dengan operasional lainnya, dan masih banyak lagi. Nah, misalkan di hari pertama di setiap Senin, saudara akan melakukan briefing pagi. Dan karena hari Senin itu menjadi penting, briefing juga menjadi penting, maka saudara perlu menyampaikan beberapa hal yang menjadi happening atau sedang in yang perlu kita kerjakan di minggu tersebut. Misalkan untuk marketing, saudara memfokuskan subjeknya adalah yang ingin disampaikan bahwa target penjualan restoran, gitu ya. Maka saudara bisa menyampaikan subjek ini di awal komunikasi, ya. Setelah pembukaan, lalu saudara menyampaikan subjeknya. Lalu yang kedua adalah maksud dan tujuannya. Di setiap apa yang ingin kita sampaikan pasti ada tujuan. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, ini juga akan membantu penerima pesan memahami dengan baik. Dan ini perlu dikomunikasikan di awal ya. Contoh misalkan di RPS. Nah, di rencana pembelajaran semester ada mata kuliah, deskripsi, dan tujuan akhir dari mata kuliah itu. Diharapkan saudara memahami A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu yang tertulis, gitu ya. Dan di dalam briefing pun, atau di dalam rapat, atau komunikasi lainnya, ya saudara perlu menyampaikan maksudnya atau tujuannya. Ini yang membedakan komunikasi atau komunikator yang seorang profesional atau yang tidak. Seorang komunikasi yang profesional pasti akan menyampaikan subjeknya dan tujuannya, gitu ya. Kemudian juga dengan audiens. Nah, audiens perlu kita perhatikan dengan siapa kita bicara.
kepada siapa kita akan menyampaikan pesan. Lalu sesuaikanlah pemilihan kata, kosakata, intonasi, gaya bahasa, begitu ya, dan cara komunikasi lainnya sesuaikan dengan audiensnya. Ketika saudara berkomunikasi dengan atasan, tentu saudara bisa lebih sopan, bisa lebih memposisikan bahwa saudara adalah bawahan dengan segala hormat, menyampaikan segala sesuatu dengan baik, dengan sopan. Berbeda ketika saudara berkomunikasi di dalam bersama rekan saudara, itu artinya komunikasi informal. Saudara bisa sambil makan atau sambil minum atau bisa sambil bercanda begitu ya, atau membicarakan sesuatu dan itu polanya tidak teratur begitu, itu bisa saja. Jadi sesuaikan dengan audiens. Lalu dengan bawahan pun saudara perlu mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan bawahan. Tentu kewibawaan harus diperlihatkan ya. Power saudara sebagai leadership perlu juga diperhatikan ya. Tentu yang paling utama tadi subjek, maksud dan tujuan pesan harus Anda konsep dan Anda sampaikan. Sehingga Anda memperhatikan audiens, yaitu bawahan Anda, dalam rangka menghargai mereka, bahwa mereka akan mendengarkan pesan kita. Lalu berikutnya gaya personal. Tadi ini sudah berhubungannya antara audiens, kemudian kita juga dari audiens ini kita tahu siapa yang akan kita ajak bicara, kita harus perhatikan juga gaya personal kita ya. Kemudian juga latar belakang budaya. Ini latar belakang budaya dari audiensnya, sehingga kita bisa menyesuaikan cara berkomunikasi kita. Bagaimana pendekatan kita kepada berkomunikasi dengan audiens yang latar belakangnya sama atau latar belakangnya beda, gitu ya. Prinsipnya di dalam komunikasi semakin memiliki latar belakang yang sama, maka efektivitas komunikasi itu semakin efektif, ya, semakin optimal, dan komunikasinya semakin uh, mendapatkan feedback yang baik, ya, menjadi enak begitu komunikasinya. Itu prinsipnya, ya. Berikutnya, tahap ketiga adalah pengirim atau komunikator menyampaikan pesan. Nah, efektivitas penyampaian pesan ini tergantung dari saluran komunikasinya. Semakin panjang saluran komunikasi, maka semakin tidak efektif. Namun semakin pendek saluran komunikasi, semakin efektif, ya. Contoh zaman dulu, kalau ini analoginya, saudara menyampaikan satu pesan ke A, lalu mintalah A menyampaikan pesan kepada B, terus dilakukan hal yang sama sampai ke orang yang ke-10, yang J. Anda menyampaikan 10 pesan. Apakah 10 pesan itu akan sama diterima oleh orang yang ke-10? Nah, ini biasanya tidak sama ya. Ada yang dikurang-kurangi, ada yang dilebih-lebihkan. Di dalam organisasi formal, istilah ini namanya birokrasi. Semakin panjang birokrasi, maka tidak semakin optimal. Namun semakin pendek, semakin lebih bagus, semakin optimal. Contohnya adalah bagaimana Gubernur Jawa Barat saat ini, Pak Ridwan Kamil ya, yang dulunya adalah Wali Kota Bandung, membuat untuk perizinan untuk pengusaha di Kota Bandung menjadi satu atap. Mengurusi pajak, mengurusi izin gangguan, mengurusi izin lingkungan, mengurusi juga izin usaha, TDP, SIUP, dan lain-lain, itu ke satu atap ya, ke satu dinas. Artinya di situ birokrasi yang dipangkas dengan sangat banyak sehingga saluran komunikasi bisa lebih optimal. Ditambah lagi dengan media internet ya, ada website yang kemudian bisa kita akses, lalu bisa kita tracking sudah sejauh mana pengajuan kita. Nanti pada saat akan perlu kita tanda tangan berkasnya, kita tinggal datang ke kantor, sehingga tidak banyak orang di kantor pemerintahan, tidak perlu antri, dan lebih efektif lagi. Itu tentu lebih menyenangkan para masyarakat yang akan berusaha di Kota Bandung. Nah, itulah contohnya ya. Lalu perlu diperhatikan jenis atau sifat pesan yang akan disampaikan. Ada sifat itu yang penting dan genting, ada sifat yang B aja gitu ya, biasa, ada sifat yang ya ini bisa uh, kurang dari biasa, artinya tidak terlalu urgent dan bahkan tidak penting-penting sekali ya. Maka Anda harus memperhatikan ya bagaimana cara menyampaikannya
Untuk pesan yang penting dan genting ini, tentu Anda harus sebaiknya melakukan dengan komunikasi verbal yang lisan, ya. Contoh misalkan, saudara mengurusi kantor, restoran tadi, restorannya kebakaran. Anda tidak mungkin menulis memo, gitu ya, menyampaikan ke semua divisi bahwa terjadi kebakaran. Harap selamatkan diri masing-masing, ya, atau aset perusahaan yang bisa saudara selamatkan di dalam memo tertulis. Itu hal yang tidak efektif, ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengumumkan dengan penyampaian oral kita, dengan penyampaian lisan, bahwa diharapkan semua karyawan berkumpul di titik kumpul karena terjadinya kebakaran di lantai 2 ruang ini. Pemadam api akan segera sampai dengan estimasi 5 menit. Segera laksanakan untuk ke titik kumpul. Misalkan seperti itu dengan pengeras suara di restoran yang Anda kelola. Misalkan seperti itu, ya saudara. Nah, beda lagi dengan isi pesannya yang sifatnya detail, butuh pemahaman yang lebih mendalam oleh audiens Anda. Contoh, Anda misalkan accounting akan membuat laporan atau annual report, laporan tahunan. Lalu Anda tidak membuat laporan akhir tahunan itu dengan tertulis. Anda membuatnya dengan pesan. Lalu Anda sampaikan dengan voice note misalkan, atau Anda ketemu di rapat, Anda menyampaikan bahwa pendapatan Januari sekian ratus juta, pendapatan bulan kedua sekian ratus juta. Tentu itu tidak akan diingat oleh audiens, oleh atasan Anda. Karena atasan Anda perlu detail, perlu mendalami lebih lanjut lagi, ya, laporan yang Anda buat. Maka memang dibuatnya secara tertulis, begitu ya. Jadi jenis atau sifat pesannya untuk yang penting dan genting, ya, yang bisa disampaikan secara langsung, maka pilihlah komunikasi dengan cara lisan, ya, atau oral disebutnya. Atau yang sifat atau jenisnya yaitu yang butuh detail, yang butuh pemahaman lebih jauh dan lebih lanjut, maka itu Anda perlu menyampaikan pesan dengan tertulis, ya. Contoh lagi apa? Pidato. Nah, di dalam pidato tergantung karakter yang menyampaikannya. Kalau kita termasuk komunikator yang bisa membuat gagasan sampai ide, ya, pengkodean dan menyampaikan pesan tanpa skrip, saudara bisa menyampaikan dengan lisan. Tapi kalau karakternya saudara secara ingatan Anda tidak bisa mengingat lebih lama, begitu ya, tidak bisa mengingat panjang. Kemudian juga yang disampaikan perlu banyak sekali informasi, maka saudara perlu atau membutuhkan namanya skrip untuk berbicara atau teks untuk berbicara, teks pidato, gitu ya. Nah, itu penyampaian pesan yang melihat jenis atau sifat pesan. Berikutnya, penerima menerima pesan. Jika seseorang mengirim sepucuk surat, ini masih di dalam logika, dan menyampaikan pidato di hadapan umum, maka saudara sebagai audiens dalam menerima pesan, pesan itu harus dibaca ketika sepucuk surat, atau pidato itu perlu didengarkan untuk saudara terima informasinya. Ya, ketika itu tidak terjadi, maka pesan tidak akan diterima. Oleh karena itu, Bapak mengingatkan di hari ini, ya, ketika saudara menjadi bawahan nanti atau Anda memiliki pimpinan, maka perhatikan betul, ya, bahwa pimpinan itu sedang berbicara. Perhatikan betul bahwa pimpinan saudara itu mengirimkan sepucuk surat, memo, proposal atau apapun yang memang perlu Anda tindak lanjut, perlu Anda baca, perlu Anda follow up, perlu Anda kerjakan, ada yang perlu Anda delegasikan ke divisi lain. Nah, itu tolong diperhatikannya sehingga Anda akan dipandang sebagai karyawan yang cepat tanggap, ya, staff yang gesit, ya, yang agile person, gitu ya. Nah, itu juga untuk kebaikan personal branding saudara, ya, dalam organisasi di mana saudara sebagai staff atau bawahan yang tugasnya adalah menerima pesan untuk ditindaklanjuti. Berikutnya, yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti
Ini tentu menjadi tugas dari komunikator. Sehingga dalam pemilihan kata gitu ya, gunakanlah kata-kata yang memang sesuai dengan audiensnya. Jangan sampai nanti saudara misalkan S3 ya, lalu Anda berkomunikasi dengan RT-nya saudara di lingkungan rumah, lalu RT-nya itu lulusan SD. Anda gunakan istilah misalkan skeptis, di mana Pak RT pun nggak ngerti apa itu skeptis. Skeptis itu kan emosi dalam diri seseorang yang tidak percaya ya, tidak cepat percaya. Sehingga Anda tanyakan lebih lanjut apa tujuan dari sesuatu hal itu skeptis namanya ya. Nah, jadi agar pesan ini mudah dimengerti oleh audiens, Anda gunakan kata-kata yang memang bisa dipahami oleh audiens tersebut. Hal ini sudah diajarkan pada orang-orang sebelum kita ya, dari zaman Nabi pun sudah dilakukan. Contohnya bagaimana Wali Songo datang ke Indonesia menyebarkan agama Muslim yang disangkut pautkan dengan budaya Indonesia. Apa tujuannya? Ingin menyampaikan pesan yang sesuai dengan audiensnya. Maka ketika itu ada pesan atau ada kajian-kajian yang berkaitan dengan agama Islam, entah itu tentang beribadah sholat atau puasa atau naik haji dan lain sebagainya, bersikap tauhid dan lain sebagainya, maka itu disampaikan dengan musik ya, dengan lagu. Ada yang istilahnya marawis, ada yang istilahnya tagonian kalau di orang Sunda ya, ada istilahnya juga apalagi eh, rebanaan, rebana, marawis, tagoni dan lain sebagainya. Eh, Kemudian ada nasyid, kemudian juga ada apa? Ya banyak sekali istilahnya ya. Di berbagai daerah biasanya punya nama-nama tersendiri. Nah itu contoh dari bagaimana seorang komunikator dengan jeli, dengan baik memperlihatkan mencari tahu siapa audiensnya, lalu komunikasinya disesuaikan dengan audiensnya ya. Lalu suatu pesan itu bukan hanya dimengerti tapi juga tersimpan di dalam memori. Lebih bagus disimpan di memori jangka panjang atau setidaknya ya jangka pendek, tapi jangan pendek-pendek amat gitu ya. Tersimpan di dalam memori, di dalam benak pikiran audiens. Nah, ini juga tadi perlu saudara perhatikan siapa audiensnya. Pilihlah kata-kata yang baik sesuai dengan yang dipahami oleh audiens tersebut sehingga Anda tahu cara menyampaikan dengan audiens tersebut gitu ya. Berikutnya suatu pesan baru dapat ditafsirkan secara benar apabila penerima pesan atau audiens telah memahami isi pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Ini baru terjadinya penafsiran yang benar ya. Lalu kalau tidak paham Pak, apakah boleh ditanyakan lalu itu dikatakan sebagai feedback? Yes, betul. Itu bisa dikatakan sebagai feedback, umpan balik. Tak jarang komunikator itu suka kepada komunikan yang mengulangi komunikasinya, yang mengulangi pesannya. Contoh misalnya ketika Anda berbicara menjadi marketing. Anda menjadi marketing mobil. Anda jualannya adalah mobil karena Anda sebagai sales mobil gitu ya. Anda ketemu calon konsumen, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata orang konsumen itu, calon konsumen Anda itu adalah sukanya tentang bola Indonesia, terutama Persib. Nah, jadi ketika sudah tanyakan, Bapak suka olahraganya apa nih? Main bola. Saya juga suka nonton bola, terutama Persib. Kita perlu juga menyampaikan mengulanginya lagi. Contohnya seperti ini. Oh, jadi Bapak suka Persib. Jadi Bapak ngikutin perkembangan Persib, Pak. Nah, pengulangan kalimat itu menjadi bentuk gitu ya, menjadi part atau bagian dari feedback. Contoh dari feedback. Jadi itu juga bisa dilakukan. Jadi feedback itu tidak susah sebetulnya. Ya, sesederhana itu dikatakan feedback. Itu yang dapat uh, menambah penilaian positif dari seorang komunikator kepada komunikan atau audiens. Berikutnya penerima memberi tanggapan. Ya, penerima adalah audiens memberikan tanggapan kepada komunikator. Umpan balik itu sendiri artinya tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Jadi,
Tujuannya kita memberikan feedback adalah yang pertama untuk memberikan penilaian dari komunikator ya dari lawan bicara kita kepada kita. Dan juga yang kedua adalah untuk memastikan ya apabila ada pesan yang barangkali secara penafsiran Anda belum tentu yakin maknanya adalah makna yang Anda artikan di awal, maka itu bisa disampaikan melalui umpan balik tadi. Berikutnya, adanya umpan balik akan dapat menunjukkan adanya faktor-faktor penghambatan komunikasi. Ya, seperti perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata-kata, dan perbedaan reaksi secara emosional. Berikutnya adalah ada munculnya kesalahan komunikasi. Bapak sampaikan tadi di awal, di setiap tahapan itu akan terjadi masalah ya, masalah dalam komunikasi. Yang pertama, masalah dalam pengembangan pesan dan yang kedua masalah dalam penyampaian pesan. Dua masalah ini terjadi dari seorang komunikator. Dua berikutnya yaitu masalah dalam menerima pesan dan masalah dalam menafsirkan pesan, di mana terdiri dari perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Ini terjadi di pihak audiens atau komunikan. Ya, Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Ini dia. Apa masalah dalam mengembangkan pesan? Yang pertama adalah karena ragu dengan isi pesan. Ragu dengan gagasan atau ide yang akan disampaikan. Hal itu juga ada penyebabnya lagi. Penyebabnya bisa karena tidak menguasai atau tidak adanya pengetahuan tentang pesan yang disampaikan, atau masih menjadi isu, belum menjadi fakta. Maka lalu bagaimana Pak? Ketika kita akan menyampaikan tapi masih menjadi isu, kita berikan prolognya di awal bahwa hadirin yang akan saya sampaikan adalah masih berkaitan dengan isu yang sekarang beredar, yakni gitu ya, baru Anda sampaikan isunya. Kemudian yang kedua, terjadinya masalah dalam pengembangan pesan karena asing dengan situasi yang ada. Saudara sebagai manajer di hari pertama harus mencapai sesuatu, harus speech ya ke bawahan-bawahan atau ke supervisor saudara. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Anda harus menjadi seseorang yang adaptif, bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan, sehingga bisa menguasai audiens dan menguasai diri sendiri itu untuk menyampaikan gagasan dengan yakin, dengan benar ya, dan dengan cara yang baik juga. Lalu pertentangan emosi ini dapat terjadi ketika saudara tidak setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Contoh, Anda sebagai manajer SDM, lalu Anda menyampaikan dalam briefing bahwa Anda perlu menginformasikan akan terjadi pengurangan karyawan 50% di restoran ini. Secara emosi Anda tidak setuju hal itu terjadi karena apa? Anda yang merekrut, Anda yang merasa dekat dengan karyawan itu, Anda kasihan ya, Anda memikirkan emosional pribadi saudara kepada orang yang akan Anda PHK. Namun hal itu mesti Anda lakukan. Pemecatan atau pemberhentian hubungan kerja itu akan Anda lakukan. Harus ya, karena di tengah pandemi seperti ini akan terjadi pertentangan emosi. Sehingga ide nanti akan sulit dikembangkan menjadi pesan, akan susah juga menyampaikannya. Tidak yakin, suaranya tidak lantang secara suara gitu ya. Kemudian sulit mengekspresikan ide atau gagasan. Ini terjadi karena hampir sama dengan keraguan isi pesan. Tidak menguasai materi, kemudian tidak tahu juga detail tentang gagasan tersebut. Sehingga Anda berbicara hanya dengan satu topik begitu. Tidak bisa dikembangkan topiknya. Contoh misalkan, ketika saudara akan menyampaikan pemecatan hubungan kerja tadi ya, atau PHK. Ketika saudara sudah tidak terjadi pertentangan emosi, kemudian bisa mengekspresikan ide itu, saudara kembalikan ke prinsip yang tadi yang dalam menyampaikan pesan harus ada subjek, harus ada tujuan. Hal ini terjadi karena apa? Saya yakin saudara tidak akan menerima dengan tindakan PHK ini, tapi harus saya lakukan gitu. Contohnya seperti itu. Sehingga Anda menjadi yakin
dalam menyampaikan pesan karena Anda berhasil mengembangkan pesan. Anda sebutkan penyebabnya, Anda sebutkan tujuannya, Anda sebutkan apa yang ingin disampaikan, lalu bagaimana tindak lanjutnya, Anda sampaikan mohon maaf, itu sudah Anda agendakan. Itu pengembangan pesan. Dan akhirnya nanti dalam menyampaikan pesan tidak terjadi masalah. Lalu apa saja masalah dalam menyampaikan pesan? Masalah penyampaian pesan yang paling jelas, yang paling bisa dinilai itu karena sarana fisik yang tidak mendukung komunikasi. Contoh di dalam seminar, sarana fisiknya mengganggu, ya. Misalkan speakernya tidak menyala, atau mic-nya tidak berfungsi dengan baik, atau pencahayaan kurang, atau juga ada alat yang tidak bisa berfungsi yang lainnya seperti misalkan pointer, PowerPoint, kemudian layar presentasi dan berbagai alat yang digunakan sarana fisik gitu ya. Masalah dalam penerimaan pesan ini terjadi di audiens. Yang pertama adanya persaingan antara penglihatan dan suara. Ada beberapa orang secara eh, kognitif ya, di mana dia bisa mengerti komunikasi kalau dia melihat orang yang sedang berbicara. Tapi ada juga orang yang bisa memahami, mengerti pesan walaupun tidak melihatnya, tidak melihat ekspresi nonverbal, tidak melihat gerak bibirnya, itu bisa dipahami. Seperti halnya bagaimana saudara mendengarkan podcast atau radio, begitu ya, itu. Nah, bagi orang yang ada kendala ya di mana komunikasi harus melihat yang berbicara, nah tentu ini menjadi masalah dalam penerimaan pesan ya. Artinya pesan yang akan disampaikan, yang akan diterima nanti yang akan berkurang optimalnya ya, atau efektivitasnya akan berkurang. Tidak 100%. Lalu bagaimana caranya? Anda bisa gunakan catatan, di mana catatan itu setiap ada hal yang penting Anda tulis, lalu ada judul, ada subjudul, ada poin-poinnya, sehingga Anda bisa memahami dari satu tahap ke tahap berikutnya ya, dari apa yang disampaikan. Contoh yang lebih real lagi seperti halnya ini masalah dalam penerimaan pesan, kursi yang tidak nyaman ya, terlalu miring ke kiri misalkan, atau hampir patah begitu sehingga Anda terganggu konsentrasinya, itu masalah untuk audiens ya, masalah dalam penerima pesan. Lampu yang kurang terang, kondisi lain yang mengganggu konsentrasi penerima atau audiens. Kondisi lain itu disebutkan juga dengan lingkungan komunikasi ya, atau environmental. Kemudian bisa dikatakan juga sebagai istilahnya adalah ekologi. Ketika lingkungan itu, ekologi itu mendukung, maka komunikasinya akan efektif. Namun apabila tidak mendukung, sebaliknya. Contoh, saudara adalah sebagai pengusaha properti, ya, sebagai CEO dari perusahaan properti. Lalu Anda datang ke proyek, Anda adakan briefing dadakan dengan orang konstruksi, dengan tim marketing, dan juga dengan tim pengadaan barang, misalkan. Tapi di tengah-tengah itu ada pesawat terbang, ada kendaraan alat berat sehingga menjadi berdebu, panas di terik siang di tengah lapang saudara mengadakan briefing. Ekologinya tidak mendukung, maka pesan ya oleh audiens ketika saudara bicara itu tidak akan sampai 100%. Jadi buatlah ekologi lingkungan pesan yang positif, yang mendukung komunikasi saudara. Bisa dilakukan ketika meeting point itu ya di restoran atau di coffee shop yang memang tenang, nyaman, ya, musiknya tidak terlalu kencang, angin juga tidak terlalu kencang, cukup terang, suasananya nyaman untuk meeting point, dealing meeting gitu ya, itu yang mendukung ya. Berikutnya adalah masalah dalam menafsirkan pesan. Satu, ini terjadi karena perbedaan latar belakang. Setiap budaya punya bahasa sendiri ya. Setiap budaya punya gerakan-gerakan komunikasi tertentu ya. Nah, perbedaan latar belakang, contohnya latar belakang budaya ini akan terjadi menafsirkan pesan yang berbeda. Jadi bukan berarti komunikasi yang berbeda budaya itu sulit dan tidak bisa dilakukan. Tidak. Bisa mudah dilakukan dan bisa berkomunikasi dengan efektif asal latar belakang yang berbeda itu kemudian
disamakan ya, artinya gunakan bahasa yang general, gunakan istilah yang general, gunakan ya tadi bahasa, istilah atau kata-kata tertentu yang general, yang bahasa Indonesia itu ya, bahasa ibu gitu. Sehingga pesannya bisa ditafsirkan dengan baik. Perbedaan penafsiran ya, pengetahuan dari kata-kata tadi ya. Secara terminologi, orang yang sarjana S2, S3 lebih banyak tahu terminologi kata-kata. Tapi terminologi kata-kata bagi lulusan yang SD atau tidak, ya tidak sekolahnya tidak di bangku yang lebih tinggi, tentu apalagi orang tersebut tidak banyak membaca, tidak menonton berita gitu ya, menonton yang ya entertain saja, ya secara terminologi, pengetahuan kata-kata begitu, itu juga tidak akan kaya, tidak akan banyak. Sehingga apabila itu terjadi, dua orang yang dimana memiliki penafsiran yang banyak dan yang sedikit, akan terjadi masalah dalam menafsirkan pesan. Lalu perbedaan reaksi emosional. Ini sama halnya dengan yang tadi sampaikan, ada sesuatu hal kondisi saudara ya sebagai komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, tetapi secara reaksi emosional pribadi saudara itu tidak setuju dengan apa yang akan disampaikan ya, sehingga audiens pun dalam menafsirkan pesan, reaksi emosionalnya akan menolak pesan tersebut, sehingga ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau bahkan ditolak langsung-langsung, siap akan berdebat begitu ya. Umpan baliknya berdebat lebih kepada sifatnya negatif ya, reaksi emosional begitu. Contoh misalkan tadi akan terjadi PHK, secara langsung diterima informasi itu ya, penafsiran pesannya ketika saudara tidak menyampaikan tujuan ya, subjek di awal, penyebabnya apa, bagaimana follow up-nya, perbedaan reaksi emosional ini tidak bisa dihindari. Tapi kalau Anda menyampaikan tujuan dengan baik, lalu Anda sampaikan juga subjeknya dengan baik, penyebab hal ini adalah Anda sampaikan dengan baik, dan tindakan kami sebagai perusahaan untuk pertanggungjawabannya adalah bla 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 bla, itu perbedaan reaksi emosional bisa lebih diperkecil ya. Berikutnya, setiap pesan paling tidak mencakup dua hal ini. Pertama adalah konten, kedua yaitu adalah hubungan atau relationship. Apa itu konten atau isi? Yaitu berkaitan dengan subjek suatu pesan tadi, dan hubungan atau relationship yang memberikan sifat suatu interaksi antara pengirim dan penerima suatu pesan. Tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam komunikasi semakin banyak hubungan, kesamaan, relationship-nya, maka komunikasi itu semakin optimal. Sehingga dalam penafsiran pesan akan lebih efektif ya ketika hubungan atau relationship-nya ya baik, memiliki banyak kesamaan ya. Itu yang memberikan sifat memberikan dampak pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima dengan baik oleh komunikannya. Jadi memberikan sifat suatu interaksi antara pengirim dan penerima suatu pesan. Berikutnya, bagaimana memperbaiki komunikasi di tengah-tengah banyaknya kemungkinan atau munculnya masalah tadi. Yang pertama bisa Anda lakukan adalah persepsi. Anda samakan dulu persepsinya ya. Kemudian ketepatan, ada kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Keharmonisan ini membuat satu pesan secara lebih berhati-hati. Ini tentu sebagai tugas komunikator. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dan permudah upaya umpan balik. Bapak akan jelaskan pertama dari persepsi. Apa itu? Seorang komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima atau tidak. Sehingga Anda menjadi prolog dalam komunikasi bahwa Bapak Ibu mohon izin, dalam yang akan saya sampaikan ini ada beberapa istilah yang mungkin Bapak Ibu baru mengetahuinya. Namun mohon izin saya akan menjelaskan lebih detail dengan tujuan supaya kita memiliki persepsi yang sama. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian sebaliknya, penerima pesan pun akan dapat mengantisipasi bagaimana reaksi pengirim pesan dalam menyusun umpan balik.
dengan tetap melakukan penyesuaian untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Sehingga feedbacknya, saudara bisa sesederhana tadi ya, mengulangi apa yang disampaikan oleh komunikator sehingga lebih meyakinkan saudara supaya saudara bisa memahami dengan baik isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi persepsinya disamakan terlebih dahulu ya, supaya tidak misunderstanding. Ada gangguan komunikasi, ada miscommunication ya, pesan yang tertinggal begitu ya, yang tidak 100% sampai. Ada misunderstanding yang persepsinya berbeda ya. Itu misalkan tadi, terutama misunderstanding itu ketika terjadi di dalam pesan yang sifatnya negatif. Pesan sifat negatif ini apa, Pak? Pesan sifatnya negatif itu adalah pesan yang akan memunculkan perbedaan reaksi emosional. Contoh, ketika saudara sebagai pimpinan menyampaikan akan pengurangan gaji 50%. Karena di tengah pandemi bisnisnya juga tidak 100% sesuai dengan rencana ya. Daripada terjadinya PHK, maka pengurangan gaji 50%. Hal itu ada sifat positifnya, tidak PHK, tapi ada sifat negatifnya, pengurangan gaji. Muncul tidak reaksi emosional, akan muncul. Ya, bagaimana menyampaikan persepsinya? Anda sampaikan kembali tadi prinsipnya. Subjeknya, tujuannya, penyebabnya, lalu apa tindakan tanggung jawab saudara sebagai pimpinan perusahaan kepada yang akan menerima konsekuensi kebijakan Anda. Gitu ya, sehingga tidak terjadi misunderstanding. Lalu ketepatan. Seseorang perlu mengekspresikan sesuatu ya, ekspresi wajah atau ekspresi tindakan atau sikap dan perilaku sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir saudara ya. Jangan sampai Anda bilang iya, ya itu kan cenderung angguk tapi Anda menggeleng-geleng ya. Itu memang terjadi di negara yang lain. Nah, budaya internasional itu nanti akan seperti itu ya. Apa perbedaan nonverbal di Indonesia dengan di Jepang, dengan di India, dengan di negara-negara di Eropa itu ya, perbedaannya yang akan kita pelajari nanti. Apabila hal itu diabaikan, maka akan terjadi kemungkinan kesalahan komunikasi. Akan terjadi misunderstanding tadi. Anda menyampaikan hal yang sifatnya negatif tapi dengan penuh senyuman. Akan misunderstanding. Apa yang terjadi? Oh, ini berarti sesuatu hal yang diinginkan oleh si bos. Itu yang muncul di persepsi bawahan, bahwa berarti ini sudah dalam rencana dan ini merupakan hal yang negatif. Ini perlu kita debat. Nah, audiens Anda, karyawan Anda akan muncul berpikiran seperti itu, ya. Dan bisa juga ya, tidak lebih parahnya dari yang tidak lebih parah adalah miscommunication. Mungkin bawahan Anda akan merasa aneh gitu ya. Anda menyampaikan pesan yang sifatnya negatif tapi Anda sampaikan dengan senyum seperti itu. Berikutnya adalah kredibilitas. Baik pengirim pesan, komunikator maupun penerima pesan, komunikan perlu yakin ya, percaya bahwa masing-masing itu ya dapat dipercaya, memenuhi sifat yang kredibel. Kemudian baik informasi dan yang akan disampaikan ya, isi pesannya maupun memahami tujuan dan maksud menyampaikan informasi tersebut. Jadi sebagai komunikator Anda harus percaya ya, Anda sebagai komunikator yang dewasa percaya bahwa komunikan akan memahami pesan Anda, dan sebagai komunikator ya, dengan tingkat kedewasaan Anda memahami, saudara memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Ya, Anda sebagai komunikan ya, percaya bahwa pesan itu adalah benar, fakta. Tapi tadi belajar di yang pertama bahwa untuk komunikator tolong ketika akan menyampaikan isu, kasih prolog bahwa saudara, yang akan saya sampaikan ini adalah isu yang saat ini beredar, yakni tentang binary option, misalkan begini ya. Bahwa kita sebagai perusahaan ini di mana saudara bekerja, saudara menjadi seorang bekerja biasa dan gajinya UMR, tolong hindari binary option karena binary option adalah judi dan lain sebagainya. Nah, saudara, tapi itu masih isu, misalkan seperti itu ya. Gitu. Itu kredibilitas. Oke. Berikutnya, pengendalian.
Ini reaksi audiens ya bergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi ya. Di dalam online ini tantangan berat buat komunikator untuk mengendalikan komunikan. Ketika kita bicara terkadang tiba-tiba set off cam, kita nggak tahu apa yang terjadi. Sinyalkah, sengajakah, atau apa ya. Itu bisa menjadi hal yang penilaian buruk bagi komunikator bahwa penilaiannya terhadap komunikan apakah komunikan mendengarkan kembali ke trust yang tadi, kredibilitas, tidak muncul kepercayaan. So, eh, pekerjaan berat memang di online ini sebagai komunikator mengendalikan audiens. Tapi bisa dilakukan dengan aturan-aturan. Ya, saudara ketika menjadi pimpinan, buat aturan ketika rapat harus on cam. Ya, sebagai bentuk perhatian, bentuk kredibilitas, saudara memperhatikan saya dan saya memberikan kredibilitas kepada saudara, saudara mendengarkan saya, misalkan seperti itu, ya. Tapi kalau di offline, contoh pengendalian ini penting. Misalkan saudara menjadi trainer, ya, Anda trainer misalkan tentang parenting. Audiensnya kalau parenting rata-rata ibu-ibu yang memiliki anak masih kecil-kecil. Terjadilah seminar parenting dan ternyata ibu-ibunya bawa anak-anaknya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 6 tahun, 8 tahun, dan berbagai usia dengan yang masih termasuk ke dalam anak-anak, gitu ya, SD, gitu. Kelas 3 SD ke bawah. Dengan usia anak-anaknya seperti itu, yang menunggu di dalam ruangan berjam-jam, apalagi tanpa AC, ya, dengan keadaan yang boring, tentu akan segala kerasa oleh anak itu ya, bete, kemudian bosan ya, atau misalkan ada yang nangis akhirnya, ada yang tertawa, ada yang berantem satu anak dengan anak yang lain, sehingga sangat crowded situasi seminar itu. Apakah audiens bisa mendengarkan dengan baik pesannya? Tentu tidak. Dalam seminar ada anak-anak, ma pengen pipis, ma pengen jajan, ma pengen ke toilet, ma pengen makan, ma pengen keluar. Sangat terganggu ya. Bagaimana saudara tugasnya sebagai komunikator mengendalikan itu? Caranya gimana? Ketika saudara bisa contoh yang parenting tadi, saudara harus tahu bahwa memprediksi ya bahwa parenting itu audiensnya ibu-ibu yang punya anak, jadi saudara harus menyiapkan tempat daycare di ujung ruang seminar di mana nanti Anda arahkan bagi ibu-ibu yang membawa anak, silahkan ibu dititipkan ke daycare, ada apa tugasnya di sana, dan insya Allah itu petugasnya terpercaya dan anak ibu aman gitu ya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh saudara ya. Berikutnya Berikutnya adalah pengendalian keharmonisan. Membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati ya. Anda perhatikan betul tadi siapa audiens Anda untuk menjaga keharmonisan, jangan sampai menyampaikan hal yang kurang berkenan bagi audiens Anda. Sehingga memang penting ketika di akhir pertemuan saudara menyampaikan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan, ada kata-kata yang menyakitkan hati dan salah penempatannya, dengan segala hormat saya meminta maaf gitu ya. Terima kasih, misalkan seperti itu. Kedua, minimalkan gangguan dalam proses komunikasi ya. Mau itu gangguannya di saudara sebagai komunikator atau di audiens atau di media, minimal dikurangi gangguannya, diantisipasi. Kalau bisa dihilangkan sehingga komunikasinya zero mistake ya. Kegiatannya itu zero mistake dan komunikasinya efektif, efisien dan optimal ya. Ketiga, untuk keharmonisan adalah mempermudah upaya umpan balik secara antara pengirim dan penerima pesan ya. Dipermudah dengan apa? Menyampaikannya dengan sederhana, misalkan dengan media yang tepat. Lalu upaya yang mempermudah dari penerima pesan, Anda bertanyanya yang memang relevan ya. Lalu yang bertanyanya yang memang sesuai dengan yang Anda butuhkan begitu, yang akan Anda kaitannya dengan tindak lanjut Anda, tindak lanjut saudara dalam
melaksanakan tugas sebagai bawahan. Nah, itu yang bisa mempermudah umpan balik. Ya, sehingga terjadi keharmonisan antara audiens dengan komunikator, dengan source, dengan sumber pesan. Baik saudara, itu saja materi yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyakitkan hati saudara sekalian atau yang kurang tepat. Semoga materinya bisa diterima dan dipahami dengan baik. Pembahasan berikutnya adalah masih dalam bagaimana komunikasi menjadi yang profesional plus dengan komunikasi verbal untuk pertemuan kedua. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Ditutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.